Halo guys, coba hari ini kita repair power steering punya Daihatsu Xenia ya. Ini terlihat bocor di bagian as powernya sama pinionnya. Oke, kita lepas dulu selang-selangnya dan gigi pinionnya. Nah, setelah kita bongkar ternyata bagian as power steeringnya ini banyak yang cacat ya guys. Dia baret-baret seperti ini. Ini harusnya mulus, dia nggak boleh ada baret ataupun gores-goresan seperti ini. Kalian perhatikan itu bagian asnya banyak sekali baretnya. Ini udah nggak bisa dipakai lagi ya guys, karena kalau dipakai pasti nanti bocor lagi. Ini ganti yang baru, terlihat perbedaannya. Nah, harusnya seperti ini, dia rata terus tidak ada cacat, karena as itu sebagai dudukan seal itu sendiri ya. Kalau asnya tidak rata, baret, bengkong ataupun lecet-lecet, pasti seal juga tidak akan menutup rapat. Sebelum pemasangan seal power steering, kita wajib ini ya, kita kasih lapisan di bagian gigi ini, gigi racknya. Kita lapisi dengan isolasi sampai full, karena bagian ini lumayan tajam dia. Terus kita lilit isolasi full. Nanti takutnya kalau kita tidak lapisi dengan isolasi, ketika seal dimasukkan itu akan luka ya, terkena goresan dengan gigi ini. Kita lapisin full sampai ke ujung, karena bagian ujung juga ini lumayan tajam. Oke, setelah full kita lepas isolasinya. Nah, kita sebelum pemasangan seal kita kasih dulu pelumas secukupnya aja, terus kita ratakan aja pakai jari ya sampai merata. Selanjutnya kita siapkan seal power steeringnya ya. Untuk menghadap sealnya jangan sampai salah ya. Ini posisinya seperti ini, kalian perhatikan. Nah, sealnya bentuknya seperti ini ya. Seperti ini bentuk sealnya, jangan sampai terbalik. Nah, posisinya seperti ini ya, kalian perhatikan. Yang ada bibirnya itu menghadap ke keluar, dia keluar. Nah, seperti ini. Nah, kalian masukkan seal powernya, masukin sealnya secara perlahan ya teman-teman, ini agar tidak sobek dia ataupun luka di bagian sealnya. Nah, kita pastikan seal itu presisi, dia tidak terlalu kencang ataupun terlalu longgar. Kalau dirasa terlalu longgar, kita bisa potong bagian pernya. Per sealnya itu kita potong, bentar kita ambil tang dulu. Kita potong sedikit, sekiranya 5 mili lah, itu udah cukup. Kita potong, kita putar bagian pernya, lanjut kita potong. Nah, segini, segitu saja udah cukup ya. Nah, kita pasang lagi pernya. Lanjut kita pasang lagi pernya, per sealnya kita pasangkan, pastikan udah pas ya. Lalu kita masukkan ke as power lagi, pelan-pelan agar tidak sobek. Nah, ini udah pas ya, dia tidak terlalu longgar ataupun terlalu seret. Nah, perhatikan lagi, dikasih oli untuk melihat cengkeraman sealnya itu udah rata apa belum. Nah, perhatikan bekasnya itu, ini udah rata ya. Nah, ini yang harus sangat kita perhatikan. Yang sering bikin gagal itu biasanya tidak memperhatikan antara as lama dan as yang baru. Ini dapat perbedaan di as yang lama bawaan mobil sama yang as baru kita beli. Yang di bagian as baru itu ada tonjolannya ya.
tonjolan ini harus ditambahkan dengan ring agar posisi seal nanti tidak menabrak sama tonjolan itu. Nanti kita buatkan ring dari bekas seal power itu sendiri. Nah, bagian ini yang bikin bocor. Nanti bibir seal itu menabrak dengan tonjolan yang ada di as saat berbelok mentok biasanya. Yang bikin sering gagal biasanya ini. Kita buatkan dulu ringnya. Nah, ringnya bentuknya seperti ini ya teman-teman. Kalian perhatikan, ini dimasukkan. Ini fungsinya untuk seal itu agar tidak mentok ya. Nah, fungsinya ini agar seal yang baru ini tidak mentok ya. Nah, nanti posisinya seperti ini. Tapi jangan terlalu tebal, nanti menutup lubang transfer olinya. Nah, posisinya seperti ini. Jadi seal tidak akan menabrak tonjolan yang ada di as power steering tadi. Kita masukkan ke powernya. Pelan-pelan pastikan lurus ya. Kalau udah dirasa lurus, kita dorong pelan-pelan. Kita dorong pakai asnya. Kalau udah terasa agak berat, kita hentakkan ke bawah ya. Dengan syarat kita harus kasih balok agar asnya tidak luka. Nah, kita hentakkan seperti ini. Kita tambahkan, ini udah mentok, kita tambahkan kunci T ya. Sampai pol. Kalau udah dirasa mentok, sambil kita lihat di lubang ini transfernya, apakah dia tertutup seal yang kita tambahkan tadi atau tidak. Nah, itu aman, dia tidak tertutup. Oke, sudah aman. Kita lanjutkan pemasangan seal yang bagian luar ya, sebelah kiri. Kita bersihkan dulu dudukan sealnya. Kita ambil yang seal yang baru. Nah, posisinya seperti ini, jangan sampai terbalik juga ini. Kalian tekan aja pakai tangan, jangan dipukul dulu. Kalau udah terasa agak berat, kita pukul pelan-pelan. Pakai perasaan, kita pukul pelan-pelan. Gak perlu kenceng-kenceng ya guys, karena ini tidak terlalu berat masuknya. Kita pukul pelan-pelan saja. Udah masuk, mentok. Kalau udah dirasa cukup, langsung kita pasang ya. Oh iya, kita ganti sekalian bagian o-ringnya. O-ringnya kita ganti. Kita pasang o-ring yang baru ya guys. Udah terpasang sempurna. Kita kasih pelumas biar saat masuk dia tidak luka. Oke, kita masukkan ke asnya. Ini masukannya pelan-pelan ya guys, biar posisi sealnya itu tidak sobek ataupun luka. Pelan-pelan sambil diputar. Nah, ini udah masuk. Kita dorong pelan-pelan. Kita masukkan penguncinya. Kita pukul-pukul sedikit ya. Kalau udah masuk, kita pasang snap ringnya. Itu udah mentok. Selanjutnya kita pasang snap ringnya. Ini untuk penguncinya.
kita dorong pelan-pelan. Kita dorong pakai obeng ya, karena itu posisinya di dalam. Bentar guys, ini agak susah dia. Udah mentok. Kalau sudah mentok, kita pastikan lagi bagian ini ya, lubang transfer yang ada di powernya, apakah dia tertutup seal atau tidak. Nah, ini kita dorong sambil ditutup bagian lubang transfernya ya, untuk mengecek kompresinya bocor atau tidak. Setelah udah dicek semua, langsung kita pasang semua ya guys, dari gigi pinion sampai selang-selang pipanya kita pasang semua, kita rakit. Lanjut kita pasang ke mobil, kita tes. Nah guys, ini udah terpasang semua ya. Kita tes, kita hidupkan mesinnya sambil kita putar-putar setirnya untuk membuang angin yang ada di sistem power steeringnya ya, karena tadi kan olinya kosong dia. Kita cek-cek lagi apakah ada bocor. Nah, ini sengaja karet debunya belum kita pasang ya, untuk memastikan ada rembesan oli bocor lagi atau tidak. Aman, ini udah aman semua. Kita cek bagian selang-selang, aman. Lanjut kita cek bagian tampungan oli powernya ya, itu oli udah bersirkulasi normal, dia berputar. Kita tes running dulu.